Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian atau pelajaran kita pada sore hari ini. Dan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah berkenaan tentang status seorang istri atau wanita yang suaminya tidak ada atau hilang. Jamaah sekalian, jadi ketidakadaan suami di hadapan istrinya ini bentuknya ada dua. Yang pertama, hilang. Memang hilang. Yang kedua, belum dikategorikan sebagai hilang atau sebagai orang yang hilang, tetapi tidak ada bersama istrinya. Hanya saja tempatnya atau keberadaannya tidak diketahui di mana rimbanya. Maka kata para ulama bahwa ada hukum yang berkenaan tentang wanita yang keadaan suaminya seperti ini. Suaminya tidak ada bersamanya, tetapi dia mengetahui bahwa suaminya itu ada di wilayah ini, di wilayah ini. Dan memungkinkan baginya untuk komunikasi. Entah itu dengan surat-suratan atau yang lainnya. Maka kondisi wanita atau status wanita yang seperti ini diperbincangkan dan diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh tidaknya dipisahkan, yakni dihukumi oleh qadhi atau hakim bahwasanya mereka sudah bercerai. Jadi kondisi suami tadi yang istri mengetahui tempatnya dan ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Ulama dalam masalah ini tentang boleh tidaknya dihukumi oleh hakim atau qadhi untuk berpisah atau tidak.
Kenapa mereka berselisih? Sumbernya bahwasanya atau dasar yang menjadikan para ulama berselisih dalam masalah boleh tidaknya terkait tentang apakah seorang istri itu memiliki hak ya untuk digauli terus ataukah hak jima ya hak jima itu hanya merupakan miliknya suami. Sehingga kalau kita katakan bahwa hak jima itu hanya merupakan miliknya suami, bukan miliknya istri. Maka konsekuensinya tentu beda tatkala kita katakan bahwa jima juga itu merupakan haknya istri. Sehingga ketidakberadaan seorang suami di sisi istri, ini kalau kita katakan bahwasanya istri punya hak untuk dijimai, itu kita katakan suami ini telah menyia-nyiakan yakni kewajibannya yang itu merupakan hak istrinya. Tapi ternyata kalau kita katakan bahwasanya hak jima ini hanya miliknya suami, maka ketidakberadaan suami di sisi istri ini bukanlah sebuah penyia-nyiaan terhadap kewajiban yang itu merupakan haknya istri. Maka jamaah sekalian, ulama dari mazhab Hanafiyah begitu juga dengan mazhab Syafi'iyah ya, berpendapat bahwasanya hak jima ya, hak jima adalah merupakan haknya suami saja. Istri tidak memiliki hak. Maka kalau seorang suami tidak ada di sisi istrinya dan dia tidak menjimaknya dalam tempo waktu tertentu, maka ulama yang memilih pendapat ini mengatakan suami ini tidak zalim. Ya, karena memang dia sendiri yang menggugurkan haknya. Istri tidak memiliki hak. Jadi ketika dia tidak menggauli, menjima istrinya dalam waktu tertentu, entah itu ada di sana atau tidak ada di sana, maka tidak dikategorikan sebagai suami yang zalim. Maka dari sini mereka mengatakan bahwasanya tidak ada ya, alasan bagi seorang istri untuk meminta cerai. Ya, tidak ada alasan bagi seorang istri untuk meminta cerai. Nah, ada pendapat yang lain. Nah, ini merupakan pendapatnya mazhab ulama mazhab Malikiyah. Dan juga pendapatnya ulama Hanabilah yang mengatakan bahwasanya hak jima itu adalah merupakan haknya istri. Hak jima itu adalah merupakan haknya istri. Oleh karena itulah mereka berpendapat bahwa kalau suaminya tidak ada, maka boleh bagi istri untuk meminta dipisahkan, ya, mengadukan perkaranya kepada hakim karena suaminya tidak ada, pergi merantau, tahu ada misalnya di negeri orang, ada di Malaysia atau di mana misalnya, ya sekian lama. Nah,
bagi seorang istri, menurut pendapat ini bahwasanya dia boleh untuk meminta untuk cerai karena haknya tidak dipenuhi. Dan para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwasanya boleh, ya, boleh bagi seorang istri untuk meminta pisah, itu memiliki atau menetapkan beberapa persyaratan bagi seorang istri yang status suaminya seperti itu. Ada di kampungnya orang lain, ya, dan tidak dinyatakan hilang, tetapi tidak ada di hadapannya dan dia tahu tempatnya di mana bahkan ada komunikasi. Hanya saja ada hak yang tidak terpenuhi, yang itu merupakan kewajiban eh, suami, ya, menurut pendapat yang kedua ini. Maka syarat yang pertama, ya, kalau yang pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak ada hak berarti nggak perlu. Berarti selama dia tahu bahwasanya itu tempatnya di sana atau mungkin ada komunikasi, maka tidak ada jalan dan tidak ada alasan bagi seorang istri untuk meminta cerai karena memang hak jima itu berada pada pihak suami. Nah, pendapatnya ulama mazhab Malikiyah begitu juga dengan pendapat yang dipegang oleh ulama mazhab Hanabila mengatakan bahwa, ya, hak jima itu juga merupakan miliknya istri, sehingga boleh bagi seorang istri yang tidak mendapatkan hak ini untuk meminta pisah. Tetapi dengan syarat. Yang pertama, kata mereka bahwasanya ketidakberadaan suami ini berlangsung dalam waktu yang sudah lama. Waktu yang sudah lama. Nah, di sini berselisih lagi ulama yang mengatakan demikian. Lama itu berapa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Mereka silang pendapat di dalam masalah ini. Maka ulama dari kalangan mazhab Hanabila berpendapat bahwasanya batasannya, iya, bahwasanya lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, maka ketika itulah seorang istri boleh untuk meminta cerai. Mana landasan penetapan 6 bulan oleh ulama mazhab Hanabila? Apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, di mana di situ disebutkan bahwasanya Umar, ya, ketika mengirim pasukan perang ke satu wilayah, mereka atau beliau menetapkan, ya, 6 bulan, yakni 1 bulan perjalanan, kemudian berdiam di tempat peperangan misalnya 4 bulan, dan perjalanan 1 bulan lagi, berarti genap 6 bulan. Jadi perjalanan 6 bulan ditambah dengan eh, berdiamnya pasukan tersebut di sebuah tempat selama 4 bulan. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwasanya satu ketika Umar radhiyallahu anhu mendengarkan, yakni keluhan dari seorang wanita yang suaminya pergi atau ya pergi berperang di Madinah. Ketika itu ada seorang wanita yang mengeluh kenapa sudah sekian lama tidak digauli oleh suaminya karena suaminya pergi berperang. Maka setelah itu Umar radhiyallahu an membatasi pengiriman pasukan maksimalnya 6 bulan. 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang, 4 bulannya di tempat atau di medan perang. Jadi mazhab Hanabilah menetapkan bahwasanya
waktu lebih dari 6 bulan, ketika itu seorang istri boleh untuk meminta pisah, mengadukan perkaranya ke hakim. Suaminya di Malaysia, dia tahu, tapi dia nggak mau balik-balik. Iya, WA-an juga mungkin sering, karena kalau sekarang ini, tetapi nggak mau balik-balik. Nah, menurut pendapat ini bahwasanya ketika sudah lebih 6 bulan, maka boleh bagi seorang istri untuk meminta dipisah atau meminta cerai. Adapun ulama mazhab Malikiyah yang juga membolehkan untuk memisah, mengatakan bahwasanya maksimal minimalnya yakni 1 tahun. 1 tahun ke atas. Kalau sudah sampai 1 tahun suaminya juga nggak mau balik-balik, maka boleh bagi wanita itu untuk meminta cerai. Ini terkait tentang syarat yang pertama. Bagi ulama yang membolehkan untuk membolehkan bagi wanita yang suaminya nggak mau balik-balik, untuk boleh baginya meminta cerai. Jamaah sekalian, syarat yang kedua yang disebutkan bahwasanya ketidakhadiran suami ini disebabkan oleh sesuatu yang bukan uzur. Ya, bukan uzur. Dia nggak punya uzur. Beda kalau misalnya orang, kalau dulu enggak lah, misalnya pergi haji kan lama kalau misalnya. Ya mungkin menempuh waktu setahun. Ya, nah kalau sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, orang bisa sampai dalam satu hari. Tapi para ulama menyebutkan, anggaplah misalnya haji dengan waktu tempuh yang lama, itu uzur, atau dalam rangka berdagang, atau dalam rangka menuntut ilmu. Jadi mereka mengatakan ini uzur. Menurut ini mereka mengatakan ini uzur. Menurut mazhab ulama Hanabilah. Adapun mazhab ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidak ada. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Ketika sudah mencapai 6 bulan menurut mazhabnya, 6 bulan lebih menurut mazhabnya ulama, atau 1 tahun menurut mazhabnya ulama Malikiyah, maka tidak perlu melihat apakah uzur atau tidak. Maka boleh baginya untuk meminta. Syarat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada kekhawatiran akan terjatuh ke dalam persinahan. Ya, kita ketahui ada mungkin sebagian wanita yang memang syahwatnya tinggi. Iya, ditinggal seperti itu dia akan nggak mungkin tahan. Iya, ditambah lagi mungkin memang sudah ada indikasi. Ada laki-laki juga yang usil suka ngisengin misalnya. Khawatir terjatuh ke dalam persinahan. Waktunya juga sudah lebih. Maka daripada terjatuh dalam persinahan, maka dia boleh untuk mengajukan perihalnya kepada hakim untuk dipisahkan atau diceraikan dengan suaminya yang jauh di sana. Keempat, disebutkan oleh para ulama bahwa pihak pengadilan atau hakim, karena memang kita katakan tadi ini diketahui keberadaannya, cuma nggak mau balik-balik. Sudah ngirim surat, sudah menyampaikan kepada pihak suami untuk disuruh pulang. Atau kalau enggak, datang jemput istri Anda. Sudah dikabari seperti itu. Kalau enggak mau pulang, sudah datang aja ngambil. Atau kalau enggak, Anda talak aja lah. Tetapi sang suami ini malah masih ngeyel. Enggak ditalak, enggak juga kembali, enggak juga dibawa. Iya, enggak juga dibawa. Maka ketika itu suami atau istri boleh untuk meminta supaya
hakim memutuskan hubungan mereka. Nah, jemaah sekalian, ini tentu kita katakan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat. Iya. Alasannya bahwasanya juga istri adalah memiliki hak untuk dijimai. Maka ketika haknya ini tidak dipenuhi, maka dia bisa menuntut. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul lati 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi mereka para istri juga memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban. Sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Kemudian bahwasanya ulama dari mazhab Hanabila, begitu juga ulama dari mazhab Malikiyah yang mereka berpendapat bolehnya seorang istri meminta cerai atau dipisahkan kalau memang kondisi yang seperti yang kita jelaskan tadi itu, mereka sepakat bahwa keputusan ini itu berada di tangannya hakim atau qadhi. Iya, jadi tidak di tangannya orang lain. Jadi makanya bahwasanya yang memutuskannya adalah hakim. Ya, ini seorang istri datang ke pengadilan mengadukan keadaannya dan hakim yang memutuskannya. Hanya saja menurut mazhab Hanabilah, pemutusan hubungan ini dikategorikan sebagai fasakh. Adapun menurut mazhab Malikiyah ini dikategorikan sebagai talak. Ya tentu konsekuensinya berbeda. Ya, tentu konsekuensinya berbeda. Masa iddahnya juga beda ketika kita katakan ini adalah hukumnya fasakh, ini pembatalan akad nikah, dan ini adalah hukumnya talak. Nah, masih berkaitan tentang masalah ini, ada kan? Bagaimana tentang kondisi suami yang juga diketahui keberadaannya, hanya saja dia misalnya di penjara. Yang lama, vonis penjara 15 tahun, atau misalnya. Karena mungkin ada kasus yang menjeratnya, melakukan pembunuhan di negara orang lain sehingga terjerat kasus, tangkaplah di penjara. Kan dia juga tidak ada. Dan dia juga tidak bisa memenuhi hak istrinya dalam bentuk menjimainya. Maka orang yang statusnya seperti ini di penjara dan diketahui tempatnya, menurut mayoritas pendapat ulama, ya, mayoritas pendapat ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang hakim untuk memutuskan hubungan antara dia dengan istrinya. Ya. Jadi mazhab ulama Hanafiyah, begitu juga dengan Syafi'iyah, begitu juga dengan ulama Hanabila mengatakan tidak boleh. Berbeda dengan mazhabnya Malikiyah seperti yang kita katakan tadi, mereka tidak membicarakan tentang mensyaratkan tentang masalah uzur apa enggak. Kalau mazhab Hanabila melihat orang yang dipenjara seperti ini, maka ini adalah uzur, maka tidak boleh dipisah. Adapun mazhabnya ulama Malikiyah atau Syafi'iyah, karena kembali kepada asal pendapat mereka bahwa tidak boleh, orangnya masih hidup, orangnya masih hidup. Jadi ini pendapat yang kuat bahwa orang yang memang diketahui karena dia memiliki uzur, dan inilah persyaratan yang tidak terpenuhi,
Ini persyaratan tadi yang membolehkan tetapi ternyata tidak terpenuhi, maka pendapat ini mengatakan bahwasanya iya, bagi suami yang dipenjara dan diketahui tempatnya, maka ini tidak boleh bagi seorang hakim untuk memutuskan hubungan antara dia dengan istrinya, dan tidak boleh bagi istri untuk ya menuntut dan menuntut untuk dipisahkan. Nah, itu terkait tentang suami yang meninggalkan istrinya, tidak ada istrinya dalam waktu tertentu, iya, dan istri mengetahui bahwa suami saya masih hidup dan ada komunikasi, hanya dia tidak mau balik. Nah, jamaah sekalian, permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan tentang suami yang dihukumi hilang. Ya. Kalau tadi dikatakan sudah dihukumi hilang, tetapi tidak seperti yang ini. Jadi hilang memang tidak diketahui di mana keberadaannya. Maka kata para ulama bahwasanya apabila ada orang atau ada suami yang menghilang dan istri tidak mengetahui kabarnya, tidak mengetahui keberadaannya, dan inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan az-zaujul mafqud, suami yang hilang. Maka bagaimana atau boleh nggak seorang istri untuk meminta diceraikan kepada hakim atau tidak? Maka keadaan yang seperti ini ulama memiliki beberapa pandangan. Yang pertama, bahwa seorang istri yang suaminya tidak diketahui rimbanya di mana dan sudah melewati batas waktu yang kita sebutkan tadi, lebih dari 6 bulan menurut mazhab Hanabilah, 1 tahun ke atas menurut mazhab ulama Malikiyah. Pendapat ulama yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang istri untuk menikah dan tidak boleh untuk meminta diceraikan meskipun itu waktunya sudah panjang sampai dia mendengarkan berita yang dia yakin bahwasanya suaminya sudah memang meninggal, atau dia mendengarkan kabar yang dia yakin bahwasanya memang suaminya sudah mentalak dia. Dia nggak tahu di mana, hilang sekian lama. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh sang istri menikah dengan orang lain dan tidak boleh dia meminta cerai. Kapan boleh? Ketika sudah yakin bahwasanya memang suaminya sudah meninggal. Dan pendapat ini diusung oleh ulama dari mazhab Hanafiyah, dan ini adalah merupakan pendapatnya Al-Imam Syafi'i, pendapatnya yang baru yang dikenal dengan nama Al-Qaulul Jadid, pendapat beliau. Dan mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, imra'atul mafqud imra'atuhu hatta ya'tiyahal bayan.
istri suami yang hilang adalah istri dia sampai datang kepada istri tersebut, yakni sesuatu yang meyakinkan dia bahwasanya memang sudah tidak ada. Hanya saja hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, tetapi dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan bahwa, atau asar yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan idza faqudat zaujaha fala tatazawwaj hatta yastabina amruhu. Kalau seorang istri kehilangan suaminya, maka dia tidak boleh menikah sampai jelas, ya, sampai jelas perkaranya, yakni tentang status suaminya sudah meninggal apa belum. Iya. Dan asar ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, ini diantara sandaran yang dipegang oleh ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh dia menikah meskipun waktunya lama, sampai datang kepadanya berita tentang bahwasanya suaminya yang sudah meninggal. Kalau itu berita itu memang meyakinkan. Nah, ada argumentasi dari ulama yang mengusung pendapat yang pertama ini, yang mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh menghukuminya bahwasanya dia sudah meninggal sehingga boleh dibagi harta warisannya. Maka ketika itu juga tidak boleh menghukuminya bahwa dia sudah meninggal kemudian membolehkan istrinya untuk menikah. Nah, pendapat yang kedua tentang keadaan istri yang seperti ini mengatakan bahwasanya istri menunggu selama 4 tahun. Istri menunggu selama 4 tahun. Kemudian setelah itu hakim memutuskan bahwasanya suaminya sudah meninggal. Enggak ada kabar selama 4 tahun. Setelah dihukumi bahwasanya dia sudah meninggal, maka dia tentu menunggu karena dia dalam masa iddah. Iddahnya iddah orang yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 tahun masih nggak ada kabar, hakim memutuskan bahwasanya suami Anda telah meninggal, maka ketika itu iddahnya mulai dihitung. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, 4 bulan 10 hari. Setelah itu, baru kemudian boleh dia menikah. Baru setelah itu boleh dia menikah dengan laki-laki lain yang dia ridho dengannya. Nah, ini merupakan pendapatnya Al-Imam Ahmad. Ya, pendapatnya Al-Imam Ahmad. Sadarannya bahwasanya
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ayyuma mara'atin faqudat zawjaha falam tadri ainahu fa innaha tantaziru arba'a sinin summa ta'taddu arba'ata ashhurin wa ashra summa tahil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan yang lainnya. Nah, Umar mengatakan bahwa siapa saja dari wanita yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui di mana suaminya itu, maka dia menunggu selama 4 tahun. Dia menunggu selama 4 tahun. Kemudian setelah itu dia menunggu masa iddahnya, yakni 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru dia halal, yakni halal untuk menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini di antara apa yang menjadi sandaran oleh pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya istri tersebut menunggu selama 4 tahun. Pada kemudian dihukumi suaminya meninggal oleh hakim. Setelah itu dia menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, pendapat yang ketiga jamaah sekalian. Pendapat yang ketiga. Bahwasanya orang atau wanita yang kehilangan suaminya itu tidak perlu ya tidak perlu menunggu. Ya, boleh dia langsung meminta kepada hakim untuk menghukumi pernikahan mereka dengan fasakh, yakni membatalkan pernikahan mereka. Kenapa? Ini pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya tidak perlu untuk menunggu. Tidak perlu untuk menunggu, tetapi boleh bagi seorang wanita untuk langsung mengadukan dan meminta kepada hakim supaya ya pernikahan mereka dihukumi batal. Dan ini pendapat yang diusung oleh atau dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani ya dari Al-Imam Yahya ya bahwasanya ini adalah merupakan pendapatnya Al-Imam Yahya. Kenapa? Ini keumuman dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya memudaratkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, yani larangan, janganlah kalian menahan mereka ya untuk memudaratkan mereka, tidak ditalak tetapi tidak digauli mudarat. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan la doror wala diror. Nabi melarang memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri. Dan ketika diputuskan bahwasanya harus dipisahkan, ini adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan kemudaratan pada istri. Sehingga setelah itu dia bisa menikah dan mendapatkan haknya yang dia tidak bisa dapatkan pada suaminya yang pertama.
Jamaah sekalian, bahwasanya permasalahan boleh ya, tidaknya seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya untuk meminta diceraikan, ini selaras dan sejalan dengan kaidah-kaidah syariat. Sehingga kita mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan dan membolehkan hal ini tentu ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau dibanding dari tiga pendapat tadi, tentu pendapat yang kedua dan yang ketiga ini memiliki kekuatan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh. Meskipun itu waktunya sudah lama sampai datang kabar yang meyakinkan bahwa suaminya memang sudah meninggal baru boleh. Adapun pendapat yang kedua mengatakan ada batasannya 4 tahun setelah itu boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan nggak perlu nunggu selama itu, tetapi boleh untuk langsung meminta. Nah, ketika kita mengatakan pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga ini yang selaras dengan kaidah-kaidah syar'i, tinggal pembahasannya mana waktu yang paling dekat atau mana waktu yang paling dekat dengan kaidah-kaidah syar'i atau dalil-dalil yang ada tentang batasan waktu dia untuk menunggu. Ya. Kalau kita mengacu ke pendapat yang kedua, mereka bersandar dengan perkataannya Umar, di mana beliau mengatakan ayyuma mar'atin faqudat zaujaha falam tadri aina huwa fa innaha tantaziru arba'a sinin. Siapa saja wanita yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui keberadaannya, maka dia menunggu selama 4 tahun. Tsumma ta'taddu arba'ata ashhurin wa asyra, tsumma tahil. Kemudian dia iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian dia boleh menikah. Maka boleh kita katakan bahwasanya seorang boleh mengambil apa yang telah merupakan menjadi pilihannya Umar radhiyallahu anhu. Karena ketika Umar memutuskan hal tersebut, tidak ada penyelisihan dari salah seorang pun sahabat yang ada ketika itu. Sehingga kita katakan tentu pendapat ini juga kuat. Tetapi orang lain juga mungkin boleh mengatakan bahwa ini pendapat seorang sahabat. Dan ini adalah ijtihadnya Umar. Sehingga kita katakan bahwasanya tergantung keputusan hakim. Karena memang yang memutuskan perkara kita itu adalah Umar. Karena dia selaku khalifah. Maka ketika beliau sudah tidak ada, hukum kembali kepada hakim. Hakim yang ada. Yang melihat berapa waktu yang pantas. Dan ini tentu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, berbeda zaman, berbeda penetapan waktu. Kalau kita sebutkan kasusnya Umar tadi, ya itu tadi. Waktu memang di mana kondisi ya,
sampainya berita dari wilayah satu ke wilayah yang lain itu butuh waktu. Kenapa? Ya yang mengantarkan berita kalau enggak unta ya kuda, kalau enggak kuda ya jalan kaki dan itu butuh waktu. Adapun sekarang kemudahan untuk sampainya informasi dari negeri satu ke negeri yang lain tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi ketika itu. Sehingga penetapan waktu pun juga tentu berbeda. Ya. Sehingga kita katakan bahwasanya dikembalikan kepada keputusannya hakim. Berapa waktu yang dia tetapkan untuk kemudian dia menghukumi bahwa suami wanita ini sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Tapi kalau ternyata hakim juga memilih untuk memegang dengan pendapatnya eh, Umar 4 tahun, maka itu adalah keputusan hakim. Itu adalah keputusan hakim. Nah itu jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya bahwasanya suami yang hilang dan tidak ketahuan limbahnya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh bagi istri untuk meminta cerai. Boleh untuk meminta cerai. Nah timbul pertanyaan, bagaimana kalau istri yang bersangkutan ini tidak komplain, artinya tidak mengadukan perihalnya kepada hakim. Statusnya apa? Para ulama mengatakan bahwasanya wanita yang seperti ini yang tidak komplain dan tidak mengadukan perkaranya kepada hakim, statusnya puasanya suaminya masih hidup dan dia adalah istrinya dia. Disepakati oleh para ulama. Berarti tidak boleh untuk menikah karena dia masih status istri. Kenapa? Dia nggak mengadukan perihalnya kepada hakim. Dia tidak mengadukan perihalnya kepada hakim. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau ternyata dia mengadukan perihalnya kepada hakim? Dan hakim memutuskan bahwasanya dia sudah meninggal, suami Anda sudah meninggal. Iddahnya juga sudah selesai. Meninggal 4 bulan 10 hari sudah lewat. Iya. Kemudian ternyata suaminya tiba-tiba muncul. Ya kan hakim juga memutuskan menurut apa yang dia ketahui. Tapi ternyata keputusan hakim berbeda dengan kenyataan. Setelah iddah wanita ini selesai, tiba-tiba suaminya nongol. Apa yang bagaimana status wanita ini? Jamaah sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu maghrib sudah mau masuk. Atau ada pertanyaan yang bisa kita jawab? Kalau nggak ada, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.